akhirnya bisa berkunjung ke Kementerian BUMN. Maafkan terlambat ini Kakak Menteri, karena tadi kami semuanya ke toilet dulu. Untungnya gratis toilet. Oh alhamdulillah gratis. Dan kan bagus. Tapi bicara tentang toilet tadi Kakak Menteri, ini menarik juga. Ya lagi rame lah ya toilet itu sekarang. Sebetulnya ceritanya awalnya gimana gitu Kakak? Ya sama kan kembali seperti ruangan yang kita lihat hari ini. Ini merupakan fasilitas umum yang harus dirawat dan bersih. Sama ketika toilet itu kan fasilitas umum yang harus menjadi akses ya buat masyarakat. Kan konteksnya BUMN itu kan selain korporasi juga pelayanan publik. Nah waktu itu ya saya melihat ya saya mau ke toilet ke situ. Ya saya sih mohon maaf lah bukan sesuatu yang arogansi. Tetapi 2.000 perak, 4.000 perak itu kan buat ojol, supir taksi, pedagang kecil. Ya, saya rasa berat. Gitu. Ya kan jadi ya kembali fasilitas itu ya umum dan ginilah kan Pertamina juga pengusaha bensin. Saya rasa kembalikanlah sebagian keuntungannya ke masyarakat itu. Kita jangan hidup seakan-akan ya karena kita tidak ada masalah, kita senang hidup nikmat, berarti yang lain juga hidup nikmat. Yang lain pasti banyak yang kesusahan gitu. Apalagi dengan situasi Covid seperti hari ini kan banyak yang kesusahan. Berapa banyak lapangan pekerjaan hilang. Nah itu ngomongin lapangan kerja begitu ya, itu penjaga toilet jadi nasibnya kayak gimana Kakak Menteri? Kan memang sudah dikontrak, sudah kerja, sudah digaji. Jadi ya, sudah punya pendapatan ya, sebetulnya. Ya bukan itu bagian daripada ya SPBU. Di SPBU itu kan ada juga pengisi bensin, ya. Ekosistem untuk pelayanan. Inilah sama yang saya lakukan ini di ini daerah fasilitas ini juga kan pelayanan apa? Ya. Kementerian kepada pegawainya. Supaya apa pegawainya BUMN juga bisa punya tempat berolahraga, santai, bertukar pikiran, berkreativitas. Itu kan pelayanan. Jadi kalau misalnya ada berita nih, ada ribuan katanya pekerja penjaga toilet akhirnya pulang kampung gara-gara toilet gratisnya. Kakak Menteri itu saya rasa gimana? beginilah, kan media sekarang juga clickbait. Kadang-kadang juga framing. Saya kan orang media juga. Iya. Ya, saya orang Dulu media saingan juga kita, loh. dulu saingan. Ini orang media juga loh. Jadi kita ngertilah jeroan isi media. Inilah kembali konteks-konteksnya ini kita harus saling jaga, saling hormat, saling melayani, saling bergotong royong. Ketika kondisi hari ini memprihatinkan, karena ini tekanannya luar biasa. Saya kemarin diminta untuk bicara di Unibrau, di USU. Kita ini sedang menghadapkan 3 tekanan. Pasar global yang terus menekan kita agar apa? Kita membuka pasar kita sebesar-besarnya. Sumber daya alam kita buka sebesar-besarnya. Disrupsi daripada digital yang akhirnya ada pekerjaan baru, ada pekerjaan yang hilang dan banyak pekerjaan hilang. Akhirnya apa? Bahaya. Kalau kita belum lagi musuhnya sekarang nggak kelihatan. Tahu-taunya sakit aja. Ya. Dan ini kan bukan sesuatu yang yang sebenarnya kan mengenai kesehatan ini udah puluhan tahun sering terjadi. Ada polio, ada Ebola, ada akhirnya apa ya kita mesti mulai melakukan persiapan itu. Nah jadi sama sekarang ya kita konteksnya pada saat ini ya harus berani membuka roadmap baru, memperbaiki, mengintrospeksi diri semuanya. BUMN sepertiga kekuatan ekonomi harus berkorporasi baik ya tapi harus juga pelayanan publik. Sama negara kita juga tumbuh, kita juga harus mempersiapkan untuk masa depan negara kita. Kan sama. Akhirnya apa? Teorinya keseimbangan. Kalau ada yang tidak seimbang harus diintervensi. Dan itu yang dilakukan sama Kakak Menteri sekarang ini. Toilet pun intervensi. Iya kan? Ya kan Mas Prabu, ayo. Contoh. Mas Prabu ingat ketika awal Covid di bulan Maret.
Ya. Mana masker? Harga masker ratusan ribu. Susah dapat ya kita. Barang langka jadi. Lalu apa? Kita intervensi. Kimia Farma harus berjualan masker waktu itu. Ya dengan harga berapa? Kalau nggak salah waktu itu 25.000 apa? Terus dibatasin. Ya itulah uniknya BUMN. Jadi selain korporasi memang ada juga fungsi pelayanan publik itu yang harus dijaga gitu ya, Kak Menteri. Tapi kenapa ya banyak orang yang serang ya masalah itu? Kakak Menteri ini kalau Ya lihat gini, ya. kalau yang namanya pejabat publik itu resiko difitnah, resiko diserang, ya itu udah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi apakah gara-gara difitnah, diserang, kita berhenti bekerja? Ah udahlah tidur aja di rumah, ya salah lah. Ya terus aja kerja, ngapain dipikirin? Selama apa? Jelas kita tidak konflik of interest. Selama jelas kita bekerja untuk rakyat, niat baiknya terlihat, hasilnya terlihat. Semua orang mentertawakan transformasi BUMN. Transformasi itu cuman banner. Hari ini buktinya apa? Laba bersih konsolidasi BUMN tahun kemarin tutup 1 tahun 13 triliun. 1 tahun. Hari ini kuartal ketiga 61 triliun. Jadi ada potensi nambah dong ya. Itu ada uangnya real. Karena apa? Karena profesionalisme, menaruh orang yang tepat, efisiensi, transparan, check and balance, merubah bisnis model. Artinya apa? Bahwa transformasi BUMN ini bukan lip service, konkret secara bottom line ada. Dan ini menolong apa? Keuangan negara yang hari ini ya pertama kali Indonesia defisit anggaran lebih dari 3%. Karena itu Ibu Menteri Keuangan harus kita bantu. Tidak bisa hanya mendapat dari pajak ya. Salah satunya dividen BUMN. Kan kita lakukan itu. Nah konteks lainnya apa? Coba konteks lainnya kita bicara mengenai transformasi BUMN. Kalau dibilang juga lip service lah. Kemarin kita dinilai ASN BUMN salah satu terbaik. Yang nilai bukan saya, komite ASN, lembaga independen. Ya. Nah, terus mana? Kita beri kesempatan yang luar biasa kepada generasi muda kita. 5% sekarang di bawah umur 42 punya pimpinan di BUMN. Yang namanya distribusi itu ada 2 karena the millennials. Ya, betul kan? Iya. Sama digital. Nah, kalau sekarang di BUMN semua kolonial ya nggak siap untuk gimana mau transformasi juga kalau gitu. Makanya dengan adanya pimpinan muda di BUMN mereka juga membantu tapi transisi dan kontinuitas daripada transformasi itu. Dan banyak loh. Soleh Ayubi kita tarik dari United Healthcare, perusahaan besar di Amerika, ke Bio Farma umur 38. Dari swasta kita tarik Fajrin, founder Bukalapak ke Telkom umur 36. Di BRI dari dalam jadi direksi. Arga 40. Direktur jaringan network. Vivian CFO umur 42 perempuan dari dalam. Jadi kita membalance juga semua the best talent dari luar, dari dalam, semua kita fair. Karena 70% BUMN anak muda. Kakak Menteri ini ada kayaknya juga ini deh, mau lihat nggak? Ada orang dekatnya Kakak Menteri juga nih bicara tentang tadi itu. Kantor BUMN melihat beliau melakukan transformasi. Kita benar-benar kaget karena jarang sekali menteri yang menyebutkan transformasi di kementeriannya masing-masing gitu. Baru Pak Erick, yang kita dengar baru Pak Erick transformasi di BUMN. Jadi Pak Erick itu selalu menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Itu yang membuat kadang kita juga merasa, oh itulah juga yang, oh iya ya memang benar kita dipercaya. Yang kedua, memang benar ketika kita nyoba melakukan hal lain nggak akan sanggup gitu. Ini komentarnya Tommy nih. Tadi saya teringat generasi muda BUMN. Iya. Generasi muda BUMN. Ya, kembalilah.
Kita dalam membentuk tim itu jangan karena pertemanan, tapi karena ekspertis dari orang itu. Kalau kita membentuk tim berdasarkan pertemanan, nggak akan bagus timnya. Itu hal-hal yang tidak mudah. Karena itu kan waktu itu juga saya di interview tanya, ini jadi menteri nambah teman atau kurang teman? Saya yakin kurang teman karena sekarang ya kan pada sebel kali ini. Minta tolong ini kagak dibantu. Karena kenapa? Bukannya saya nggak mau bantu. Selama konteksnya itu kebijakan untuk semua, saya bantu. Ya dong, kalau privilege yang itu ya sulit lah. Ikut tender menang ya bagus dong. Cuman kalau ikut tender kalah terus datang ke sini marah-marah, masa lu lupa sama temen ya nggak bisa. Tapi ada yang kayak gitu kan? Ya saya susah lah. Nanti kan sama ketika saya bilang, oh ini jual beli jabatan di BUMN, ya memang ada. Karena itu kan kita sikat oknumnya. Ya kan gampang menilainya. Tapi mungkin transformasi itu Kakak Menteri yang dimaknai oleh banyak orang ini perubahan yang terlalu radikal. Apalagi sekarang juga Kakak Menteri ada upaya diet BUMN ya, merampingkan BUMN ini. Nggak tahu nih dietnya masih terus atau enggak atau gimana? Terus. Oh, udah 41 sekarang dari 100. Loh, sekarang dari 108 menjadi 41. Ini yang BUMN besar ya. Ini belum ngomong anak cucu loh. Nah, anak cucu kita rampingkan. Kemarin saya buat statement 70, ternyata 74 saya salah. Di situ saya cek itu pun mayoritas baru dari Pertamina 26, PTPN Group 24, Telkom Group 13. Saya belum lihat yang lain. Itu juga belum merger BUMN yang besar seperti Perinus Perindo. Kita merger, ini BUMN ikan. Bayangin BUMN punya 2 perusahaan ikan buat apa? Nah, kita mergerin. Kita memergerkan Bank Syariah, anak perusahaan Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI. Kita gabungkan. Jadi satu BSI, Bank Syariah Indonesia. Setelah digabungkan, masuk 7 bank terbesar di Indonesia. Valuasi belum pernah loh. Dalam sejarah Indonesia kita punya bank syariah sebesar ini dengan nilai aset 240 triliun, 7 besar. Dan kita targetkan masuk 10 besar bank dunia. Pelindo 1, 2, 3, 4 dimergerkan. Peti kemasnya nomor 8 terbesar di dunia. Nah, hal-hal ini ya ada hasilnya, transformasi ada hasilnya. Ini bukan saya yang bicara, ini kan silahkan dinilai gitu. Tidak ada artinya pencitraan tanpa kerja. Tidak ada artinya pencitraan tanpa kerja. Tanpa hasil nggak ada. Akhirnya cuma pencitraan doang. Lebih baik apa kita kerja baik dinilai orang. Terus kalau dinilai orang dibilang pencitraan, ya itu bagian orang yang menilai kok. Bukan kita yang menilai. Kecuali kita ngaku-ngaku, lihat tuh saya nih. Saya enggak. Presiden notice ya bahwa karena strategi yang Kakak Menteri lakukan banyak diserang sekarang Kak Menteri. Ya saya enggak bisa menilai pendapat beliau. Beliau nggak pernah bicara itu. Ya. Beliau kan pasti juga. Ya saya rasa begini. Yang saya tahu ya beliau sangat mengapresiasi. Baik secara langsung, baik juga secara terbuka. Ya kan. Saya banyak dilibatkan juga dengan proyek-proyek strategis. Nah, cuman bukan artinya itu dipuji. Ingat loh, saya selalu bilang pujian itu racun, ya kan? Ya kan. Nah, apa kita harus tadi ya dapat kritik supaya kita lebih baik. Ketika beliau menugaskan saya dengan Bu Menlu mencari vaksin ke Cina. Awal tahun yang lalu ya. 2020 akhir. 2020 akhir. Ya. Kan? Terus kita beli vaksin. Pertama dicemoohin. Vaksin Cina nggak halal. Hari ini
semua rebutan vaksin Sinovac. Nah itulah, jangan kita menjadi bangsa yang penyinyir, bangsa yang hanya mengkritisi tanpa dasar. Kritik bagus, tapi jangan fitnah. Gitu. Nah, kita harus sama-sama kerjasama. Kita nih sedang menghadapi problem besar. Bukan Indonesia, dunia. Kalau kita terus tidak rukun, tidak kompak, ya berarti apa? Kita mengharapkan negara kita hancur dong. Seperti selalu saya bilang, hasil kerja saya di Kementerian BUMN bukan hasil Erick Thohir. I'm not a Superman. Tapi saya punya tim yang kuat. Dan itu filosofi saya. Kenapa? Saya suka basket, suka bola karena tim. Itu kan. Saya sukses di Asian Games karena tim. Saya sukses di BUMN karena tim. Karena itu saya sering di statement-statement saya mengapresiasi wamen saya, sesmen saya, deputi saya, direksi saya, komisaris saya. Ya tapi kalau yang nakalan, ya saya sikat. Ya pasti yang berhadapan saya udah takut duluan. Ini di daerah juga sekarang sudah ada yayasan Erick Thohir nih. Jadi gini,